Setelah itu kemana lagi? Ke masjid. Tapi kami perempuan Pak Ustaz, perempuan katanya lebih bagus sholat di dalam rumah, lebih masuk di dalam ruangan, lebih bagus di dalam kamar. Itu kalau terjadi fitnah. Adapun di Batam ini, kalau ibu ke masjid, ada tentara Israel menangkap. Kan tak ada. Kita mayoritas aman, terang benderang, suami ikut. Ada pula pengajian habis subuh, menunggu waktu terbit matahari, sholat sunat isyraq. Maka ibu tetap ke masjid. Adab-adab masjid dijaga. Datanglah ustaz, kakak kelas saya di Mesir. Mat, kata dia, ya bang, patutlah perempuan ini tak boleh ke masjid. Kenapa gitu bang? Aku tadi dari masjid, terus tak ada orang, kosong, belum datang jamaah. Terus dari balik tirai itu hampir aku melompat, terdengarku suara patutlah perempuan ini dilarang ke masjid. Saya bilang yang salah tuh bukan masjidnya, itu kan orangnya tak beradab. Makanya perempuan ke masjid tetap jaga adab-adab syarat dan ketentuan jangan pakai parfum berlebih-lebihan sampai kecium imam hilang ayatnya. Jangan pakai celana sempit. Ini banyak juga nih kadang anak-anak gadis nih ke masjid memang pakai telekung tapi pakai lijing. Banyak latuk-atuk masuk paret menengok itu. Jangan sampai bicara aib di situ. Asal udah sampai ke masjid, mencari besti. Mana besti? Usah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak tahu CCTV. Hindari dekat orang yang terlalu akrab. Kalau ada dia sana awak sini. Kenapa? Karena kalau sudah dekat orang akrab ini lupa dunia, seakan-akan dia berdua aja dalam masjid itu. Hindari pakai pakaian yang norak. Kan ada rasa kita berpakaian ini. Dipakailah telekung yang bunga, semua ada bunga situ. Macam karangan ucapan selamat nikah belakang. Bunga bawar, bunga melati, bunga tai ayam, madu semua. Sampai orang yang di belakang mau menengok pun, di mana dia membelinya? Berapalah harganya? Jangan berlebih-lebihan. Kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan, wala makhilatin, bukan untuk sombong-sombongan. Begitu pakaian dalam Islam. Tapi bukan berarti ibu-ibu yang udah pakai seragam nih lalu ini ustadznya menyindir kami. Enggak, saya ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Ibu yang punya sudah seragam bagus, yang belum lunas mudah-mudahan segera lunas. Lalu kemudian adab ke masjid dijaga. Macam mana membawa anak Pak Ustadz? Kalau anak ini sudah mumayyiz, sudah bisa menerima perintah dan larangan, bawalah. Ribut dia, diam dia, bawalah. Tapi ketika kalau anak saya belum, anak saya itu kalau diginikan, diginikannya pula saya. Ya. Kau di rumah ajalah. Tapi kalau ada yang menjaga, bawalah pojok, jangan terganggu orang sholat. Ini untuk menjaga kemaslahatan bersama. Tapi jangan semua anak-anak dilarang. Di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, waktu dulu saya tausiah, itu di belakang dibuatkan satu shop anak-anak. Penjaganya pakai jubah warna hijau membawa rotan panjang. Pas saya selesai sholat, saya tengok, biok kujong. Pas saya dekat senyum. Mau kau pukul anak? Enggak, nakut-nakuti aja. Jadi berdua ada satu orang menjaga. Kalau tidak anak ini meribut semuanya, lari-lari dia. Kebetulan ada pula jamaah itu udah tua, kacamatanya letaknya di bawah. Asal anak itu lewat, ai katanya. Ai katanya. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tak sempat salam ke kiri, anak kau ning. Ini juga kita jaga adab-adab membawa anak ke masjid. Memang anak ini anak bapak, pakai bin bapak, tapi yang disalahkan orang, udah tahu ibu dah. Setelah itu pulang ke rumah. Kalau maghrib sekarang jam 6.15,
Tadi kami habis tausiah jam 6.15, sholat sunat isyraq 2 rakaat, pulang ke rumah. Jangan alaskan mau masuk kantor, mau kerja, takut macet dan lain sebagainya. Dalam hati, lubuk hati kita tahu kita ini sedang mengada-ngada. Padahal balik ke rumah 6.30 masih sempat lagi bersiap-siap. Lalu kemudian berangkatlah suami. Kalau kebetulan ibu wanita karir, jaga adab-adab. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan sampai berdua-duaan di kantor dengan orang tak mahram. Tak apa-apa Pak Ustadz, udah macam abang saya, udah macam pakcik saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Setan kan dibelenggu Pak Ustadz. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, makna setan dibelenggu, kejahatan itu datang dari dua. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua datang dari godaan setan. Jadi kalau bulan Ramadan ada orang jahat, setan udah dibelenggu, berarti dari kata setan, aku tak ada godaan gitu. Aku aja terikat ke setan. Banyak setan sekarang tak menggoda, pas mau digodanya kata kawannya, itu tak usah goda, kenapa? Lebih parah pula dari kita lagi, kata setan. Futihat abwabul jannah, pintu surga dibukakan. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutupkan. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Riwayat lain, wa ghulliqat wa suffidat wa sulsilat asyayatin, setan-setan dikerangkeng, diikat. Apa kata Imam Nawawi? Saking kuatnya iman orang yang berpuasa, airnya halal, makanannya halal, istrinya halal, tapi dia tak mau, maka kata setan, sepertinya aku terbelenggu, tak bisa menggodamu. Itu makna lain dari setan dibelenggu. Supaya jangan kita nanti katanya setan diikat. Ini kenapa banyak saya orang ini? Paham kita sudah. Ini adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Berapa lama kita jaga adab ini? Sahur jam 5 kurang 15, berbuka jam 6 lewat 15, berarti 13 jam setengah. Mata dijaga, mulut dijaga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kabarnya anak si anu, laki si anu, bini si anu, tetangga si anu. Ingat ceramah Ustaz Somad terakhir di Batam kemarin, kata dia, jaga ini adab mulut. Terus gimana ini? Nanti habis maghrib kita teruskan. Puasa ini bukan bulan menumpuk amal. Puasa ini bukan bulan menyiksa diri. Puasa ini adalah bulan melatih, membiasakan. Allah bisa karena telinga, dengarkanlah MP3 Al-Quran, speaker Quran, download, tulis qori siapa kesenangan, Ustadz Muzammil Hasballah, Ustadz Darwin Hasibuan, Ustadz Ja'far Hasibuan, Kiai Haji Muammar ZA. Banyak qori-qori yang bisa didengar, sehingga yang masuk ke kepala kita, ke hati kita, ke pikiran kita adalah Al-Quran. Saya Pak Ustadz dengar Quran terus ingin beralih pula lagu religi. Cari lagu-lagu religi, sholawat, salatullah, salamullah. Ini lagu lama Pak Ustadz, yang baru lah tak tahu pula saya lagu yang baru. Nah, pokoknya yang religi bagus. Saya ini Pak Ustadz udah mabuk didengar dunia, dengan dunia nih. Ingat lagu mati. Mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, emak-emak mati. Ustadz lama matinya. Itu pokoknya kalau lagu itu mengingatkan kita pada mati, memotivasi kita beramal soleh, mencegah kita perbuatan maksiat. Tapi kalau dia hanya melalaikan, wa minan nasi may yashri lahwal hadis, ada orang yang membeli apa yang dibelinya sia-sia. Sekarang terwujud membeli lagu yang tidak membawa, malah pintu setan masuk ke dalam hati itu melalui musik. Ibu kalau udah mendengar musik sekali, itu nanti pas mau tidur malam, alam bawah sadar kita akan mengulang memori, terngiang-ngiang dia. Paham yang saya sampaikan ini kan?
Ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah mengalami ini, dengarkan satu lagu, dengarkan 2 kali, nanti pas malam atau pas sedang masak atau pas sedang nyetir atau pas bawa motor, terngiang lihat telinga kita. Kenapa? Karena memorinya berputar di dalam. Kita mau yang berputar itu Al-Quran, solawat, nasyid. Mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, hati dijaga, kaki dijaga, tangan dijaga, aurat jangan sampai terbuka. Ini semua adalah adab. Menjadi perempuan Islam itu lebih berat Pak Ustadz. Jilbabnya mesti panjang, auratnya mesti tertutup, sopan santun tata krama. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang istri yang menjaga kehormatan rumahnya, anaknya, dirinya, sama pahalanya dengan laki-laki yang berjihad fisabilillah. Laki-laki kalau mau mati jihad, dia mesti membawa kudanya, membawa baju besinya, membawa tombaknya, berdarah-darah. Perempuan cukup di rumah menjaga kehormatannya, anaknya, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Siap ibu menjaga kehormatan ini? Jangan ada dusta di antara kita. Waktu tak panjang lagi. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Senin, besok, Selasa, Rabu. Hari Rabu melihat anak bulan. Kalau Rabu sore muncul anak bulan, berarti Kamis puasa. Rabu sore tak nampak anak bulan, hari Kamis berarti 30 Sya'ban, berarti 1 Ramadannya hari Jumat. Jadi Ustadz, saya masih menunggu bulan. Judul lagunya biarkan bulan bicara. Kalau bulannya bulat, itu namanya badar. Tala'al badru alaina, badar. Tapi kalau bulannya tipis, itu namanya hilal. Jadi yang ditengok petang Rabu itu adalah hilal. Makanya kalau ada suami ibu yang namanya hilal, kalau bisa Rabu itu jangan keluar. Karena dia sedang diintip-intip orang se-Indonesia ini mencari hilal. Lalu kemudian 30 menit menjelang azan maghrib berkumandang, jangan lagi keluar rumah. Lis-shaimi far'atani. Orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaannya. Yang pertama, farhatun inda fitrih, bahagia menjelang berbuka. Berbuka itu bahagianya bukan karena cendol, karena dessert, bukan. Berbahagia karena di situ waktu doa mustajab. Ini sekarang kalau udah jam 5.30, jam 6 sore, jalan-jalan macet. Saya tak tahu apakah itu di Pekanbaru aja atau sampai ke Batam begitu. Lebih parah. Makanya mestinya duduk di rumah. Oh, ibu sedang memasak, menyiapkan. Oke, ibu siapkan. Tapi bapak duduk di situ sama anak, buka Quran, mengaji, dapat agak 2 lembar, alhamdulillah. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Habis maghrib kan takut lambat nanti isya. Sebelum berbuka tuh habiskan 2 lembar. Ah, kau sini ngaji. Udah juz berapa? 3 ya. Juz 3, masih kecil dah juz 3. Iqra 3 ya. Ah, itu betul. Kalau Iqra ayah bisa, kalau ngaji ini mak kau nanti. Ini duduk bersama. Waktu yang mustajab maghrib. Ini sekarang banyak orang demi berbuka bersama sampai tak sholat. Apa ini? Ini perbuatan tidak diridhoi Allah SWT. Bukber. Alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, sampai persatuan paguyuban, persatuan tetangga, 10 hari tak sholat maghrib gara-gara berbuka bersama. Bukan ajaran, bukan adab Islam. Tak datang dari mana ini? Sampai di situ ketawa cekikikan, ketemu teman SD. Kau dulu yang iya kita kan sama. Laki kau mana? Itu yang kurus kering itu. Ganteng abang lagi. Ini kan sedang puasa. Tak ingat dia ini sedang menjaga adab-adab. Kalau dengan datang itu tersambung silaturahim, sunnah. Tapi kalau dengan datang malah timbul dosa ghibah namimah,
maka kaedahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mengambil manfaat sunnah, menolak mudarat wajib. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kok kenapa keluar dari grup? Daripada aku hanyut di grup itu bagus aku keluar. Kok kenapa tak datang buka bersama kemarin? Buka bersama tempatnya di restoran, tempat sholat tak ada, jauh dari masjid. Kalau aku ikut azan isya baru selesai, ngantrinya aja setengah jam, makannya pun tak seberapa, maksiatnya banyak. Ingat, kalau kita mati, kawan reuni itu tak ada satu pun yang mau membantu kita menjawab malaikat mungkar nakir. Kita akan sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab-adab berbuka bersama nih mesti dijaga. Suami ibu jam 6 sore mulai menghidupkan sepeda motor. Kalau ditanya abang mau kemana, jangan kau tanya kemana aku pergi. Mau putarlah dia, tawaf kudum, tawaf wada, tawaf ifadah. Pulang dia ke rumah lengkap semuanya, dari mulai semangka goreng sampai es bakar ada semua busfera. Maka adab ibu lah mengasih tahu. Biarkan aja dulu untuk hari pertama nih. Nanti begitu berkumandang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun mulai dicobanya 1 teguk 2 teguk air. Habis itu masuk kurma 3 butir. Tengoklah bang, betul kau bilang mubazir ya. Besok tak kuat lagi. Besok jam 6 digasnya lagi. Mesti saling ingat mengingatkan. Jangan ibu pula mengajak dia. Ini orang udah keluar semua, kita aja yang di rumah ini. Ibu kan udah ngaji, Bu. Apa beda ibu yang udah mengaji dengan yang belum? Dia yang mengajak. Begitu keluar, duduk kita di sini, Bang. Rahmat Allah turun. Memang aku dulu tak senang dengan Ustaz Somad tuh. Tapi setelah istriku ini mengaji, ya Allah, berkurang belanja nih sedikit. Kalau memasak kolak di rumah 4 mangkuk, ibu, suami, anak 2, maka di bulan Ramadan masaklah 8 mangkuk. Untuk siapa yang 4 lagi nih Pak Ustadz? Antarkan anak yatim, fakir miskin, doa pak mahasiswa di masjid, anak merantau, ibnu sabil, antarkan. Mengantar makanan tuh adabnya sebelum berbuka. Bukan kolak tuh lewat di sini jam 6.15, lewat di leher dia jam 12.15. Udah tak lalu lagi udah. Napas tuh udah setengah napasku pergi. Di sini udah. Kalau benganga ada nampak pisang tuh dalam. Udah tak lalu lagi. Pergi antarkan ke sana, antarkan ke sana. Dimakan anak yatim itulah kolak jam 11 malam. Masam makan aja lah nak, sedekah orang. Makan jam 12, jam 1 meninggal. Berdosa kita semua, masuk dalam pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Jangan siapkan suami ibu es banyak-banyak karena tenggorokannya kering. Tenggorokan yang kering macam knalpot sepeda motor, siramkan es, mengelupas dia karena panas bercampur dengan dingin ekstrim. Makanya jam-jam 1 siang masukkan kurma dibelah-belah, disiram air panas atau susu, biarkan dia minuman kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Maroko, di Mesir begitu, belah-belahkan kurma kering, masukkan ke dalam gelas, siramkan air panas atau susu, nanti bercampur dia selama 6 jam. Tapi jangan campur kismis dengan itu, bisa nanti dia menjadi khamar, na'udzubillah, kalau bisa berhari-hari. Dilarang mencampur kalau niatnya untuk mabuk. Tapi kalau untuk makanan sebagian ulama membolehkan, lalu kemudian diminum, itu sehat karena kita disuruh yang manis-manis. 1, 3, 5. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah masuk 3, kenyang rasanya. 3 kurma, 3 kotak Pak Ustadz. Jangan banyak-banyak. Karena ketika sudah makan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan pakai doa Allahumma laka sumtu. Ini hadisnya dhaif.
Lalu yang sahih mana? Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Itu pun dhaif juga. Sama-sama dhaif. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia? Allahumma laka sumtu, silakan pakai. Zahabaz zama'u, silakan pakai. Tak usah berkelahi gara-gara itu. Kadang orang berkelahi masalah doa ini, bukan Allahumma laka sumtu, zahabaz zama'u, bukan zahabaz zama'u, laka sumtu, sampai merah. Rupanya bukan karena doa itu, tapi karena lapar. Jangan banyak makan. Kalau banyak makan susah menegakkan tulang belakang. Nanti sholat tarawih itu membungkuk aja gini. Asal tegak sikit keluar kacang hijau. Supaya kita mudah pergi ke masjid sholat tarawih, bawa keluarga semuanya. Ibu pun jaga adab-adab lagi. Sholat tarawih adabnya keluarnya witir. Habis witir baru keluar, dapat pahala qiyamul lail. Nanti ibu payah menjelaskan, menengok ada anak-anak bertanya, ma, ya ibu itu kok keluar? Oh mungkin ibu itu witirnya mau di rumah. Padahal di rumah pun tak juga witir. Tanya, ibu mau witir tadi? Enggak, nampak kedua mangkuk aja tadi. Selesai witir baru pulang ke rumah. Itu sunnah. Bagus qiyamul lailnya begitu. Kalau saya witir, payahlah saya nanti malam witir Pak Ustadz. Kalau mau witir juga nanti malam bisa. Yang udah witir tadi mana bisa witir? Bisa. Witir itu kan 3 di masjid. Nanti malam pas mau tahajud, kalau mau witir lagi, sholat 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi. Kalau udah witir 1, pulang ke rumah tidur, bangun malam, sholat 1 rakaat menggenapkan yang witir tadi, maka witirnya jadi berapa? Jadi 4. Nanti habis tahajud witir dia sekali lagi 3 rakaat, maka malam itu witir dia menjadi 7. Mana dalilnya? Buka Sunan Tirmidzi. Kata Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmidzi, cara kalau mau witir lagi nanti malam begitu. Tapi kalau saya asal udah witir saya di masjid, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, saya tak witir lagi. Tapi yang ini saya sampaikan, mana tahu ada suami ibu yang imam atau ibu mau buat, maka begitu caranya. Sudah saya urutkan dari mulai awal hari sampai siang, sampai petang, sampai berbuka, sampai malam, sampai tidur lagi. Itulah beberapa adab-adab ibadah sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sehingga dapat kita keberkahan Ramadan tahun ini, insya Allah. Tadi jam 10:30, sekarang jam 10:30 lewat 10. Sudah 70 menit saya bicara. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.